What? Setiap manusia berbeda dalam mempersepsikan suatu hal atau peristiwa. Ada dua kubu besar yang sering bertengkar karena perbedaan ini. Kubu pertama adalah kubu teori. Kubu teori mempersepsikan peristiwa berdasarkan pemikiran sebagai wujud dari imajinasi dan logika berpikir. Para akademisi biasa menyebutnya sebagai teori atau tesis. Nah, ketika teori itu belum terbukti secara empiris, maka disebut hipotesis. Seseorang membuat teori karena ingin menggambarkan apa yang mungkin belum disadari oleh manusia atas suatu peristiwa, atau ingin menunjukkan visi tentang masa depan yang mungkin bisa diciptakan. Nah, kubu kedua adalah kubu praktek atau pengalaman. Mereka mempersepsikan satu hal atau peristiwa berdasarkan panca inderanya. Artinya nggak bisa dipercaya kalau hanya dibayangkan saja atau belum terbukti dan bisa digunakan. Maka biasanya yang mereka lakukan adalah serangkaian eksperimen atau percobaan yang jika berhasil menciptakan penemuan teknologi aplikatif atau mungkin saja bisnis yang menguntungkan, maka teori baru dianggap benar. Sebaliknya kalau gagal berarti teorinya salah. Inilah yang kemudian disebut sebagai pengalaman atau bukti empiris. Orang berpengalaman akan mempertahankan apa yang sudah diyakini keberhasilannya di masa lalu atau saat ini. Konsekuensinya mereka akan cenderung skeptis atau merendahkan teori baru yang belum terbukti kebenarannya. Who are you? Kamu masuk kubu yang mana? Nah, perbedaan persepsi itulah yang seringkali menyebabkan konflik di antara manusia. Lalu, bagaimana jalan tengahnya? Komunikasi. Ya, betul sekali. Komunikasi. Tadi siapa yang bilang ya? Storytelling atau bercerita adalah satu bagian dari bentuk komunikasi antar manusia. Ia menggambarkan bagaimana terjadinya satu hal atau peristiwa. Lalu, bagaimana sebuah cerita mengambil peran dalam menjembatani kedua persepsi yang bertolak belakang tersebut? Begini teman-teman, secara kosmos atau sistem alam semesta, cerita itu termasuk dalam frekuensi menengah atau warna hijau yang dihasilkan oleh perasaan dengan bantuan lisan atau tulisan. Ia berada di tengah-tengah antara pikiran dan tindakan. Teman-teman yang belum paham apa itu kosmos bisa lihat di video ini ya. Tapi kalau sudah bisa langsung lanjut saja. Oke? Nah, kalau dilihat pita spektrumnya, gradasi warna merah akan semakin hilang ketika menuju inframerah. Dan gradasi warna biru juga akan semakin hilang ketika menuju ultraviolet. Sedangkan warna hijau itu terletak di tengah-tengah antara warna merah dan warna biru. Sehingga semua gradasinya dapat terlihat jelas dari hijau kekuningan sampai hijau kebiruan. Itulah mengapa semua orang suka mendengarkan cerita. Karena sebagian besar nggak perlu banyak berpikir atau bertindak. Cukup dinikmati saja. We have to help him. Dari berbagai jenis cerita, saya ingin membahas mitologi. Mitologi itu sedikit berbeda dari dongeng atau legenda ya. Mitologi seringkali membawakan cerita-cerita yang indah, fantastis dan mind-blowing, cenderung tidak masuk akal, namun disakralkan atau suci. Karena sejak awal ceritanya sudah dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, maka manusia akan lebih mudah menerimanya. Karena sebagaimana umumnya karya sastra, mitologi tidak mengharuskan pembuktian secara ilmiah. Mitologi mengandung dua kata, yakni mitos dan logos. Mitos merupakan suatu kepercayaan yang tidak harus melibatkan fakta ilmiah, sedangkan kata logos bermakna konsep, isi pikiran, atau ilmu pengetahuan. Ketika akal manusia tidak mampu menjangkau sesuatu, maka manusia akan menyandarkan nilai kebenaran pada suatu kepercayaan atau keimanan yang merupakan identitas utama dari agama. Sehingga dari sini mitologi dapat diartikan sebagai kajian tentang mitos yang melibatkan kepercayaan terhadap suatu hal termasuk agama.
Mitos sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesannya melalui kisah-kisah yang menggugah sisi spiritualitas setiap manusia. Pengalaman spiritual seseorang itu bisa bangkit ketika kejadian yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Kejadian yang seringkali menyakitkan, namun justru menjadi titik terpenting dalam pertumbuhan dirinya, menjadi seseorang yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik terhadap kehidupannya. Maka ketika pengalaman-pengalaman luar biasa tersebut diciptakan dan diceritakan melalui skema mitos, manusia akan merasakan pengalaman spiritual karena seakan-akan menjadi pelaku di dalam cerita tersebut. Memahami mitos adalah cukup dengan merasakan. Tidak perlu memastikan kebenarannya atau menilai baik buruknya. Cukup mendengarkan ceritanya sambil merasakan pengalaman suka dan duka di dalamnya. Persis seperti ketika kita membaca cerita di cerpen, novel, atau menonton film dan pertunjukan. Melalui cerita-cerita yang indah dan dramatis, manusia mampu mempengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi pendengarnya untuk berpikir dan bertindak sesuai energi yang dibawa cerita tersebut. Dari sana, mitologi banyak menginspirasi pembuatan literatur, seni, dan sastra, seperti penamaan objek sains, pertunjukan, atau film yang menginspirasi atau diinspirasi oleh teori-teori sains. Sebut saja nama-nama berikut ini: planet Jupiter, Neptunus, Uranus, dan Mars, pesawat Apollo, brand fashion mewah seperti Hermes, nama rasi bintang Gemini, Aries, atau Leo, nama-nama tokoh film seperti Morpheus dan film The Matrix yang dikaitkan dengan teori bahwa alam semesta ini adalah sebuah simulasi, atau Thor, Loki, dan Thanos dalam The Avenger yang dikaitkan dengan teori multiverse, atau Schrödinger cat, atau quantum entanglement, dan berbagai nama-nama terkenal lainnya yang bersumber dari mitologi. Silahkan teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah mitologi bisa menjadi jembatan yang mempersatukan dua kubu teori dan pengalaman? Atau cukup buat bersenang-senang dan dinikmati saja sebagai hiburan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.